Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivensi Salazebua dengan NIM 2409511032 dari kelas D dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur mengenai penyakit bakteri pada hewan yang ada di masyarakat. Di sini saya mengambil kasus sakit mata pada ayam dengan studi kasus kolibakilosis dan strategi pengendalian. Yang pertama itu latar belakang masalah. Kolibakilosis disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen yang dapat menginfeksi ayam broiler maupun petelur. Penyakit ini dapat menyerang ayam pada semua umur, menyerang secara primer dan sekunder, dan juga sering terjadi pada kondisi lingkungan yang kurang bersih serta manajemen peternakan yang kurang baik. Infeksi ini biasanya meningkat pada saat musim hujan karena kelembapan yang tinggi memudahkan penyebaran bakteri. Bakteri penyebab kolibakilosis ini dapat menginfeksi juga melalui saluran pernapasan, pencernaan, kulit, dan saluran reproduksi ayam. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai gangguan serius yang seperti perikarditis, perihepatitis, salpingitis, salpingoperitonitis, koliseptimia, dan air sakulitis yang menyebabkan turunnya produksi telur pada ayam petelur dan kematian, serta rendahnya pertumbuhan pada ayam broiler. Kolibakilosis ini juga menjadi masalah ekonomis karena menyebabkan kematian anak ayam, penurunan produksi telur, dan kegagalan mencapai puncak produksi, serta memicu infeksi sekunder oleh penyakit lain. Ayam yang pernah terinfeksi ini dapat menjadi pembawa bakteri dan memudahkan kolonisasi ulang dan penyebaran penyakit di masa mendatang. Oleh karena itu, kolibakilosis ini menjadi perhatian penting dalam usaha peternakan ayam broiler dan petelur, terutama dalam pengelolaan sanitasi, pencegahan infeksi primer dan sekunder, serta peningkatan manajemen pemeliharaan dan lingkungan kandang. Masalah yang disampaikan itu, peternak menghadapi kesulitan akibat kolibakilosis yang menyebabkan kematian dan menurunnya produktivitas ayam. Penularan yang cepat melalui kontak langsung dan tidak langsung, serta gejala yang mirip penyakit lain membuat pengendalian menjadi tantangan terbesar. Nah, untuk gejala klinisnya itu ayam tampak lemah dan lesu, diare encer berwarna putih atau hijau, kaki kering, bulu kotor dan lengket, terutama di sekitar dubur. Pada mata yaitu pembengkakan, kemerahan, bola mata berawan atau buram, menonjol, pembentukan kotoran mengkeju, dan panophthalmitis atau radang pada mata parah hingga kebutaan. Nah, bagaimana sih cara penularannya? Yang pertama itu kontak fisik langsung, misalnya bersentuhan di tempat makan atau minum, sekresi dari mata, hidung, atau feses yang mengandung bakteri E. coli. Yang kedua itu melalui udara atau aerosol, bisa tersebar di udara kandang, terutama bila ventilasi buruk. Yang ketiga itu vomitus atau benda tercemar. Yang keempat, melalui air dan pakan tercemar. E. coli mudah mencemari air minum dan pakan, terutama jika sanitasi buruk. Kelima yaitu penularan vertikal atau dari induk ke anak. Telur dari induk yang terinfeksi bisa membawa E. coli ke anak ayam. Kontaminasi bisa terjadi di saluran reproduksi atau saat penetasan jika kebersihan inkubator tidak dijaga. Untuk diagnosanya sendiri itu diagnosa kolibakilosis pada ayam dengan gejala sakit mata atau panophthalmitis ini meliputi tanda-tanda seperti mata merah,
merah, bengkak, bola mata buram, adanya nanah atau perkejuan di mata, bahkan hingga kebutaan. Selain itu, ayam biasanya menunjukkan gejala sistemik seperti bulu kusam, tubuh kurus, nafsu makan menurun, diare berwarna hijau, serta bulu di sekitar kloaka lengket dan kotor. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri E. coli yang sering muncul sekunder setelah penyakit lain seperti koryza. Diagnosis ini ditegakkan berdasarkan kombinasi gejala klinis, lesi pada mata dan organ lain, serta hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, pengobatan kolibakilosis pada ayam yang pertama pemberian antibiotik, kedua vitamin dan suplemen, tiga tindakan pendukung, terapi tambahan, peningkatan kondisi lingkungan, pemantauan dan evaluasi. Yang terakhir itu hasil pengobatan atau studi kasus. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Kolibakilosis pada ayam merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen. Salah satu manifestasi klinis penting adalah gangguan pada mata yang dikenal dengan panophthalmitis, yaitu peradangan berat pada seluruh bagian mata yang menyebabkan pembengkakan, kemerahan, bola mata yang tampak buram hingga dapat membentuk massa seperti kotoran keju dan dapat menyebabkan kebutaan. Kondisi ini biasanya merupakan bagian dari infeksi sistemik yang menyebar melalui darah atau koliseptisemia dan sering mengikuti infeksi saluran pernapasan lain seperti koryza. Penyakit ini menimbulkan dampak signifikan pada kesehatan ayam dan produktivitasnya juga, khususnya ayam petelur dan ayam broiler, dengan potensi kematian tinggi mencapai 75% dalam infeksi sistemik berat. Nah, sebagai saran yaitu pertama menjaga kebersihan dan sanitasi kandang secara rutin, melakukan isolasi ayam sakit, segera menyediakan antibiotik berdasarkan pengujian sensitivitas bakteri, peningkatan nutrisi dan multivitamin untuk memperkuat sistem imun ayam, edukasi peternak tentang gejala dan pencegahan kolibakilosis. Yang terakhir itu pemantauan terus-menerus dengan pemeriksaan laboratorium untuk deteksi yang cepat pada ayam. Sebagai kesimpulannya itu, kolibakilosis adalah penyakit infeksi bakteri Escherichia coli yang dapat menyebabkan sakit mata pada ayam berupa peradangan berat atau panophthalmitis yang menyebabkan mata bengkak, kemerahan dan kabur hingga kebutaan. Penyakit ini sering terjadi sebagai infeksi sistemik yang disertai lesi pada organ dalam dan gangguan kesehatan umum seperti diare, penurunan nafsu makan, dan bulu kusam. Diagnosis ditegakkan melalui gejala klinis, lesi khas, isolasi bakteri, dan uji PCR. Pengobatan efektif jika dilakukan cepat dengan antibiotik sesuai uji sensitivitas, serta pengendalian yang kuat melalui sanitasi dan manajemen kandang yang baik dan bersih. Pencegahan ini menggunakan biosecurity dan vaksinasi sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dari bakteri kolibakilosis. Sekian penjelasan dari studi kasus kolibakilosis yang terjadi pada sakit mata ayam dan strategi pengendaliannya juga. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti Santi Santi Om.